Salam sejahtera bagi kita semua. Salam berjumpa kembali dalam sesi pembahasan pekabaran firman Tuhan di saat ini melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam buku Yesus, Nama di Atas Segala Nama. Dan biarlah kiranya beberapa menit ke depan ini boleh memberkati kita melalui pekabaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, undang kuasa Roh Kudus untuk menempati hati kita agar firman Tuhan ini boleh kita terima, boleh termeteraikan dalam hati kita masing-masing, dan mari kita hidupkan di dalam kehidupan kita sepanjang kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku, topik perenungan firman Tuhan di saat ini yang dijanjikan. Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 1 ayat 30. Di sana dikatakan, "Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Kita ikuti keterangannya. Yesus dan Yohanes Pembaptis bersaudara sepupu, serta bertalian rapat oleh keadaan kelahiran mereka. Namun selama ini mereka tidak pernah berkenalan langsung satu sama lain. Yesus selama ini tinggal di Nazaret, tanah Galilea, sedangkan Yohanes tinggal di padang belantara Yudea. Di tengah suasana tempat yang sangat berbeda, mereka itu telah hidup dalam kesunyian dan tidak mempunyai ruangan satu sama lain. Tuhan telah mengatur hal ini. Tidak mungkin ada tuduhan bahwa mereka telah berkomplot untuk saling menyokong pengakuan masing-masing. Pekabaran saat ini, saudara-saudaraku, menceritakan tentang kisah persaudaraan antara seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, dan seorang yang akan membuka jalan bagi kedatangan Tuhan yang pertama kali, yaitu Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan mereka bersaudara sepupu. Kalau kita mau ikut perjalanan kisah nyata dari kehidupan antara Yesus bahkan Yohanes Pembaptis, dari Yohanes Pembaptis adalah seorang anak dari imam pada saat itu, namanya Imam Zakaria, dan ibunya adalah seorang ibu yang sangat bertanggung jawab, yaitu Elizabeth. Kemudian Yesus dilahirkan dari sepupu ibunya Yohanes, yaitu Maria, kemudian ayahnya Yusuf, yang adalah notabene-nya pekerjaan adalah seorang tukang kayu yang sederhana. Kenapa Allah memilih di antara keluarga yang sederhana ini untuk menghadirkan seorang anak, untuk menghadirkan seorang pemimpin, bahkan untuk menghadirkan seorang juru selamat di atas dunia ini? Mari kita belajar bersama. Saudara-saudaraku yang terkasih, aplikasinya di dalam kehidupan kita ini sangat relevan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita merasa bahwa keluarga kita sangat sederhana, keluarga kita sangat cukup dikatakan secara ekonomi, secara finansial di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui pelajaran dari Tuhan kita, bahkan dari Yohanes, di sini mengisahkan tentang kisah nyata bahwa ini adalah suatu pengharapan bagi umat-umat Tuhan. Tentunya jangan berkecil hati ketika kita dilahirkan dalam situasi atau kondisi keluarga yang tidak mampu atau sangat cukup untuk makan dan minum, untuk tempat tinggal yang cukup. Oleh karena kita boleh melihat bahwa Tuhan itu tidak memandang status apapun di dalam kehidupan keluarga kita, apapun bentuk kehidupan kita, masa lalu kita. Tetapi kehidupan kita itu telah dirancang oleh Allah sebelum kita dilahirkan dari rahim orang tua kita yang sederhana. Bahkan orang-orang yang kaya pun Tuhan pilih untuk menjadi orang-orang yang akan menyampaikan, untuk menjadi panjang lidahnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Seperti Yohanes, walaupun orang tuanya yang notabene-nya sebagai imam, tetapi ini adalah pekerjaan yang mulia yang Allah pilih melalui orang tua yang sangat mengasihi Yohanes. Sehingga di sana dikatakan bahwa Yohanes itu tidak dididik dalam suatu pendidikan yang formal, yang selama ini kita manusia orang dunia tahu bahwa ada pendidikan yang memakan biaya yang sangat besar, ada tempat pendidikan yang sangat ternama di atas dunia ini, tetapi di dalam pekabaran firman Tuhan di saat ini tidak menggambarkan suatu status, suatu tempat pendidikan yang dijalani Yohanes ini di tempat yang ternama atau di tempat-tempat yang memakan biaya yang sangat besar. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus selama ini tinggal di Nazaret, tanah Galilea,
sedangkan Yohanes tinggal di padang belantara Yudea. Dari antara kehidupan Yesus dan Yohanes ini menggambarkan kehidupan yang sangat sederhana tentunya. Mereka tinggal di pedesaan. Ini suatu realita dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jangan merasa berkecil hati ketika kita tinggal di suatu lingkungan yang sederhana, suatu tempat yang tentunya akan menjadi berkat bagi kita masing-masing. Jadi jangan berkecil hati ketika kita dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tetapi mari kita bersyukur oleh karena kita masih memiliki keluarga yang masih mengasihi kita, bahkan masih mempedulikan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Berbeda dengan kehidupan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus tinggal di Galilea, sedangkan Yohanes Pembaptis ini dikatakan tinggal di belantara Yudea. Mengapa Yohanes Pembaptis tinggal di padang belantara Yudea? Kalau kita baca bersama saudaraku dalam firman Tuhan, dalam Lukas di situ menjelaskan tentang kelahiran Yohanes sampai dia menjadi seorang yang membuka jalan bagi Tuhan pada saat itu. Di sana dikatakan dia diasingkan dari orang-orang yang lain. Dia diasingkan dari imam-imam yang lain. Dia diasingkan dari murid-murid Tuhan yang lain sebelum kedatangan Tuhan yang pertama kali. Dia dikhususkan Allah secara pribadi untuk mengembankan tugasnya sebagai seorang nabi untuk membuka jalan pertobatan bagi orang-orang yang akan datang kepada Tuhan kita, yaitu juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus tentunya. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Yohanes Pembaptis makanannya bukan suatu hal yang mewah, makanan-makanan yang mewah, tapi Yohanes Pembaptis memakan madu, belalang. Makanannya adalah makanan-makanan yang sederhana yang kita boleh temukan di pedesaan tentunya. Itu yang menjadi suatu kesehatan jasmani, bahkan kesehatan rohani bagi Yohanes. Sehingga dia dikhususkan Tuhan agar dia dapat memfokuskan pikirannya, memfokuskan mentalnya, menguatkan mentalnya, agar di mana ketika Allah mengizinkan dia keluar dari tempat di mana dia tinggal pada saat itu, yaitu di padang belantara. Ketika Tuhan kirim dia di tempat di mana banyak orang yang akan mengkritik dia oleh karena mengikut Kristus, dia akan membuka jalan bagi Yesus Kristus. Dia akan menjadi seorang yang sangat kuat mentalnya untuk menghadapi kritikan-kritikan dari imam-imam besar Yahudi, bahkan orang-orang Farisi tentunya yang akan mengkritik kebenaran-kebenaran itu. Tapi di sini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis bahkan Yesus Kristus pun tidak ada ruang bagi mereka satu dengan yang lain untuk bertemu, untuk menyatukan prinsip, untuk menyatukan pemikiran mereka, untuk bertukar pikiran, sehingga orang-orang yang mau, yang dalam tanda kutip para imam-imam yang terpelajar ini mau menyerang mereka untuk mengkritik kebenaran itu, tidak ada waktu bagi mereka, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menjatuhkan pelayan Tuhan ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Sehingga aplikasi di dalam kehidupan kita bahwa ini adalah suatu gambaran realita di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Tentunya yang mau rindu hatinya itu untuk melayani Tuhan. Tentunya kita tidak akan terlepas dari cemooh, orang-orang menolak kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita akan menolak kita tentunya secara tidak langsung, ya kan? Secara tidak langsung orang-orang akan menolak kita oleh karena kita mau memilih kehidupan kita itu lebih dekat lagi dengan Tuhan, bahkan mau memilih kehidupan kita itu lebih lagi mengenal Kristus, bahkan kita mau Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan, untuk menjadi perpanjangan mulut mengabarkan kebenaran Tuhan ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yohanes mengetahui segala peristiwa yang telah menandai kelahiran Yesus. Ia telah mendengar kabar tentang kunjungan Yesus ke Yerusalem pada waktu ia masih kanak-kanak, dan tentang apa yang telah terjadi di sekolah rabi-rabi. Diketahuinya tentang kehidupannya yang tidak berdosa itu, serta percaya bahwa ialah Mesias. Tetapi tentang ini ia tidak mempunyai jaminan yang pasti. Kenyataan bahwa Yesus telah sekian tahun lamanya tinggal dalam kesunyian dan tidak memberikan tanda yang istimewa tentang pekerjaannya, menimbulkan rasa bimbang tentang apakah mungkin ialah yang dijanjikan itu. Namun, pembaptis itu menanti dengan percaya, yakin bahwa pada waktu yang ditentukan Allah sendiri, segala sesuatu akan dijelaskan. Sudah dinyatakan kepadanya bahwa Mesias itu akan meminta baptisan daripadanya, dan bahwa tanda keilahiannya pun akan diberikan pada waktu itu.
maka dengan demikian ia akan dapat memperkenalkan dia kepada khalayak ramai. Jadi saudara-saudaraku, tentunya keterangan dari pekabaran firman Tuhan di saat ini juga menggambarkan kehidupan kita ketika kita mau mengikut Kristus, kita mau melayani Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Oleh karena dia terlebih dahulu memberi nyawanya bagi kita yang berdosa. Sebenarnya apalah kita, apalah saya yang tidak layak ini untuk menerima kasih karunia itu. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan itu sebegitu besarnya dia mengorbankan kehidupannya untuk menyelamatkan kita. Bahkan datang bukan dengan suatu sambutan yang meriah, bukan suatu sambutan yang menghormati dia sebagai juru selamat, sebagai raja di atas segala raja, tetapi dia mendapat suatu olokan, suatu penolakan dari umat-umat Tuhan tentunya sendiri. Mendapat suatu ancaman kematian di atas kayu salib. Itu yang menjadi pengalaman terburuk di dalam kehidupan Tuhan. Tetapi oleh karena kasihnya itu, dia mau menerima segala penganiayaan itu, dia mau menerima segala cemoohan itu. Dan kita boleh belajar bahwa melalui juga Yohanes, dia tetap percaya walaupun Tuhan tidak memberikan tanda-tanda yang luar biasa di dalam pekerjaannya. Dia hidup di dalam keheningan, dia hidup di dalam kesendiriannya, dia bekerja secara diam. Tetapi kita boleh percaya bahwa walaupun dia bekerja secara diam, tetapi kuasa ilahinya yang dapat menyanggupkan dia untuk mengerjakan pekerjaan terakhirnya untuk menyelamatkan umat-umatnya. Sehingga di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis pun menjadi tetap percaya, bahkan imannya menjadi tetap lebih kuat untuk membaptiskan seorang juru selamat, seorang yang dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus. Dengan tanda-tanda inilah imannya dikuatkan. Dalam kehidupan kita pun, saudara-saudaraku, terkadang kita merasa bimbang. Ada pertanyaan, kok selama ini dikatakan Tuhan mau datang, Tuhan akan datang yang kedua kali, Tuhan akan datang segera. Tetapi dalam pelajaran ini, dalam pekabaran melalui gambaran kehidupan umat-umat Tuhan, yang digambarkan imannya tetap bertahan melalui Yohanes Pembaptis, kita boleh mengikuti ini. Oleh karena ini suatu harapan bagi kita, walaupun terkadang kita ditutupi dengan keadaan dunia ya semakin maju ini yang membuat kita menjadi bimbang. Apakah Tuhan akan datang segera? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah Tuhan akan datang segera? Walaupun Tuhan tidak datang di tahun ini atau di tahun depan, tetapi Tuhan akan datang pasti. Tuhan akan datang secara pribadi, lepas pribadi di dalam hati kita. Mari kita mengundang kedatangan Tuhan itu di dalam hati kita, saudara-saudaraku. Jangan sampai kedatangan yang kedua kalinya itu dalam setiap kehidupan lepas pribadi kita tidak nantikan, kita tidak terima, malah kita tolak dalam setiap hari dalam perilaku kita. Tapi biarlah kedatangan Tuhan itu mari kita terima tiap hari melalui doa-doa kita, melalui firman Tuhan yang kita baca. Itulah suara-suara Tuhan di mana Tuhan mau mengisi hati kita, mau mengisi kehidupan kita. Sebelum dia datang memang manusia akan melihat dia dengan mata jasmani kita. Tetapi saudara-saudaraku, di sini dikatakan bahwa dalam aplikasi dalam kehidupan kita, kedatangan Tuhan itu bukan secara universal saja. Semua orang dapat melihat dia, tetapi kedatangan itu adalah secara pribadi, lepas pribadi. Di mana kita mau menerima Kristus di dalam kehidupan kita untuk mau mengubah kehidupan kita tentunya. Dan di sini dikatakan, tak kala Yesus datang untuk dibaptiskan, Yohanes melihat dalam dia suatu kemurnian tabiat yang sejak dahulu belum pernah dilihatnya dalam seorang manusia pun. Bahkan suasana hadiratnya pun kudus serta mengilhamkan rasa segan. Di antara orang banyak yang telah berkumpul di sekelilingnya di Yordan, Yohanes telah mendengar banyak cerita yang menyedihkan tentang kejahatan dan telah bertemu dengan jiwa-jiwa yang ditindas oleh beban dosa yang tidak terkira banyaknya. Akan tetapi belum pernah ia bertemu dengan seorang yang daripadanya keluar suatu pengaruh yang begitu ilahi. Ini pelajaran kita boleh dapat, ini aplikasi di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Bukan hanya sebatas teori dalam tulisan-tulisan Nyonya Ellen G. White, tetapi ini yang menggambarkan kehidupan umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Menggambarkan aktivitas kita setiap hari, pelayanan kita setiap hari, tentunya di dalam rumah, tentunya di tempat kerja, di ladang, dimanapun Tuhan percayakan, di tempat sekolah, mengajar,
di tempat merawat orang sakit, tentunya menjadi pelajaran bahwa Yohanes dan Tuhan itu sangat dekat. Walaupun mereka tidak bertatap muka satu dengan yang lain pada waktu mereka dikandung oleh ibu mereka masing-masing, tetapi mereka diikat oleh karena perjanjian antara Allah dengan Tuhan itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa tak kala Yesus datang untuk dibaptiskan, Yohanes melihat dalam dia suatu kemurnian tabiat yang sejak dahulu belum pernah dilihatnya dalam seorang manusia pun. Dalam kehidupan kita setiap hari tentunya akan ada orang-orang yang hidup dekat dengan kita, akan melihat tabiat kita, saudara-saudaraku, akan melihat hasil dari buah-buah pertobatan kita. Bahkan di dalam keluarga pun, antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, suami dan istri, itu tidak akan terlepas dari sebuah penilaian antara suami dan istri, anak dan orang tua tentunya, bahkan teman-teman yang ada di sekeliling kita yang Tuhan percayakan untuk hidup bersama-sama dengan kita. Hal-hal inilah yang akan mereka lihat, apa yang harus kita tampilkan, apa yang harus kita perkatakan kepada mereka. Tentunya dalam pelajaran ini antara Yohanes, persahabatan, persaudaraan antara Yohanes dan Tuhan ini menjadi contoh dan teladan bagi kita bahwa Tuhan itu memperlihatkan kepada Yohanes suatu tabiat, suatu teladan yang baik, yang menjadikan Yohanes itu percaya bahwa inilah seorang juru selamat itu. Inilah seorang yang memberikan pengaruh yang sangat besar, mengeluarkan pengaruh ilahi di dalam kehidupannya yang sangat sederhana itu. Sehingga aplikasi di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, bahwa tidak mungkin bagi Tuhan menempatkan keluarga kita, menempatkan adik, kakak beradik, tidak mungkin bagi Tuhan untuk menempatkan orang tua di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara-saudaraku, untuk melihat apakah di dalam kehidupan saya sudah ada buah-buah pertobatan, apakah di dalam kehidupan kita semua sudah ada buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Itulah suatu buah-buah pertobatan setiap hari, di mana kita mau mengundang Tuhan itu bukan hanya kedatangannya yang secara universal orang banyak lihat, tetapi mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita itu setiap hari. Sehingga kita boleh merasakan proses kehidupan kita, boleh merasakan dampak di mana Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kita masing-masing dan mempengaruhi setiap perilaku kita, setiap pilihan-pilihan hidup kita untuk dapat menjadikan kita orang yang lebih baik lagi tentunya. Dan saya mau mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudaraku, marilah kita hidup seperti Yohanes dan Tuhan, di mana mereka boleh mengikat tali persaudaraan mereka di dalam kasih Kristus, di dalam janji-janji yang Tuhan telah berikan bagi mereka, dan di mana Tuhan pun sebagai sepupu dari Yohanes memperlihatkan atau menunjukkan suatu tabiat yang mulia, suatu tabiat yang sederhana, yang mengundang orang-orang di sekitar itu untuk datang kepadanya untuk menerima keselamatan itu. Biarlah kita semua boleh memiliki roh yang sama, memiliki roh yang membawa orang-orang kepada Tuhan melalui tabiat kehidupan kita, cara hidup kita tentunya. Tapi marilah kita berdoa oleh karena kita manusia yang penuh keterbatasan, saudara-saudaraku. Walaupun di dalam keterbatasan kita percaya Tuhan akan menyanggupkan kita, Tuhan akan memampukan kita untuk dapat menghidupkan tabiat Tuhan di akhir zaman ini. Dan orang banyak akan terberkati, orang banyak akan datang kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, jika Tuhan ditinggikan di atas dunia ini, Tuhan sendiri akan menarik orang-orang yang ada di sekitar kita mencari keselamatan itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah sepanjang aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati Tuhan, disertai oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan akan memberkati setiap usaha tangan kita, dan biarlah setiap kehidupan kita boleh membawa berkat bagi orang lain. Kita akan berjumpa dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan selanjutnya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.